Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk luas acuannya adalah 1.500 meter persegi. Kemudian untuk area produksi ini 2.500 karena 1 hektar jadi 10.000 dibagi 4 menghasilkan area produksi 2.500 dengan total area 10.000 meter persegi. Kemudian untuk lahan A pada per aplikasi menghasilkan 5 HOK, yaitu kita bisa lakukan dengan rumus sama dengan C26 dibagi dengan luas acuan, yaitu C10 dikali dengan C12 kemudian dibagi dengan C18. Kemudian untuk C10 dikunci kedua-duanya, sedangkan untuk C12 juga dikunci kedua-duanya, dan untuk C18 dikunci 1. Kemudian untuk kuantitas tenaga kerja lahan produksi 2.500 meter persegi itu kemudian kita enter, kemudian ditarik ke bawah. Selanjutnya kita akan ke bahan material per aplikasinya, yaitu ada benih, pupuk, pestisida, dan juga polybag. Rumusnya adalah C96 dibagi C10 kemudian dikali dengan C12 kemudian dibagi C90. Untuk C96 dikunci, untuk C10 dikunci kedua-duanya, begitu pula dengan C12 juga dikunci dua-duanya. Untuk C90 dikunci 1. Kemudian di enter, kemudian ditarik ke bawah. Begitu pula dengan lahan B, C, dan juga D. Kita hanya menyamadengankan dengan angka sebelumnya atau hasil sebelumnya. Kemudian kita ke biaya variabel. Untuk tenaga kerja produksi hari lepas, kita langsung aja ke B6, yaitu tinggal menyamadengankan dengan B1, kemudian di enter, kemudian kita tarik ke samping sampai dengan P12, kemudian tarik ke bawah sampai dengan lahan D pada tenaga kerja harian lepas. Kemudian untuk biaya variabel pada tenaga produksi harian lepas, untuk rumusnya bisa menggunakan dengan round up P9 dikali dengan E67.20, kemudian kita enter, tarik ke samping sampai dengan B12, kemudian tarik ke bawah, kemudian kita lepaskan. Selanjutnya untuk material, di sini ada benih, pupuk, pestisida, dan polybag. Kita bisa menggunakan rumus round up E42 dikali dengan E75, kemudian memakai titik 2, kemudian enter, lalu tarik ke samping, kemudian tarik ke bawah sampai dengan polybag. Setelah itu kita ke total biaya variabel.
yaitu kita hanya menjumlahkan, yaitu sama dengan sum atau jumlah dari E83 sampai dengan E139, kemudian enter, lalu tarik ke samping sampai dengan B12. Setelah itu kita ke biaya tetap. Ada penyusutan, gaji karyawan tetap, listrik di kantor. Untuk penyusutan, rumusnya adalah sama dengan investasi H72, kemudian enter. Lalu untuk B2 dan selanjutnya kita hanya menyamadengankan dengan hasil sebelumnya. Dan langsung aja ke jumlah biaya tetap per bulan, yaitu penjumlahan dari atau sama dengan sum jumlah dari E6 sampai E8, kemudian enter, lalu ditarik ke samping sampai dengan B12. Setelah itu kita ke biaya investasi. Langsung aja kita ke biaya investasi. Rumusnya adalah sama dengan E7 dikali dengan E15, maka akan menghasilkan, maka lalu kemudian kita enter, lalu ditarik ke samping. Kemudian untuk total biaya investasi itu sendiri adalah sama dengan sum jumlah dari biaya investasi itu sendiri, cangkul sampai mobil TAF. Lalu hasilnya kemudian enter, kemudian tarik ke samping sampai 5 tahun terakhir. Setelah itu kita ke biaya investasi dalam 1 hektar. Itu ada kuantitasnya pada setahun pertama sampai ke 5. Rumusnya adalah sama dengan round up E7 dibagi dengan standar budidaya C10, yaitu luas acuan, dikali dengan standar budidaya C13, yaitu area total, kemudian titik 20. Untuk C10 dikunci kedua-duanya, begitu pula dengan C13 juga dikunci kedua-duanya. Lalu setelah itu enter, kemudian tarik ke samping, lalu tarik ke bawah. Di situ harga udah tertera pada rincian di atas tadi. Investasi acuan 1.500, biaya investasinya adalah dengan rumus sama dengan E44 dikali dengan E36. Yaitu kita enter, selanjutnya kita tarik ke samping, lalu kemudian kita tarik ke bawah, lalu lepaskan. Kemudian untuk total biaya investasi per tahun adalah sama dengan sum jumlah dari biaya investasi itu sendiri, C52 sampai dengan E52 sampai dengan E57, kemudian enter, lalu tarik ke samping. Selanjutnya, untuk biaya penyusutan pada 1 tahun, situ ada rinciannya, kuantitasnya juga, nilai ekonomis, harga, biaya penyusutan per tahun, penyusutan per bulan. Untuk biaya, rumusnya adalah sama dengan C66 dikali dengan E66, kemudian enter, tarik ke bawah. Kemudian untuk biaya penyusutan per tahun, rumusnya adalah sama dengan F66 dibagi dengan D66, kemudian enter, lalu tarik ke bawah. Kemudian untuk penyusutan per bulan,
Penyusutan per bulan menggunakan rumus sama dengan G66 dibagi dengan standar budidaya C11, yaitu 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian kita kunci dua-duanya, lalu enter, kemudian tarik ke bawah. Untuk total biaya penyusutan, penjumlahan dari penyusutan per tahun yaitu sama dengan sum G66 sampai G71, kemudian enter. Lalu kita tinggal tarik ke samping. Setelah itu ke nilai sisa ada cangkul, ember, tangki sprayer, gunting tanam, pemisah biji, mobil staf. Rumusnya adalah sama dengan sum E52 sampai I52 dikurangi G66 kemudian dikali dengan I34, yaitu tahun 5, tahun terakhir. Kemudian kita kunci kedua-duanya, lalu enter. Kemudian kita tinggal menariknya ke bawah sampai ke mobil staf. Untuk total biaya, untuk total nilai sisa sama dengan sum jumlah dari nilai sisa itu sendiri, dari cangkul sampai ke mobil staf. Lalu kita enter, maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Kemudian kita akan menuju ke laba rugi. Itu ada penjualan, nilai sisa, biaya variabel, biaya tetap, laba kotor, pajak, laba setengah pajak. Untuk biaya variabel sama dengan sum dari total biaya variabel itu sendiri, mulai dari B1 sampai B12, yaitu E41 sampai P141. Kemudian kita hanya menyamadengankan dengan hasil sebelumnya. Kemudian untuk biaya tetap sama dengan sum jumlah dari biaya tetap dari total biaya tetap pada set sebelumnya, yaitu S10 sampai P10. Kemudian kita enter, lalu lalu kita hanya menyamadengankan dengan hasil sebelumnya. Kemudian untuk laba kotor, rumusnya adalah sama dengan E7 ditambah E8 dikurangi S10 dikurangi S11, lalu enter. Kita tinggal menariknya ke samping sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya untuk pajak. Di sini pajaknya sebesar 15%. Rumusnya adalah sama dengan IF D15 atau pajak itu sendiri dikali E14 kurang dari 0,2 D15 dikali dengan E14, kemudian titik 2 0. Kemudian D15 dikunci dua-duanya. Begitu pula dengan D15 berikutnya, dikunci dua-duanya juga. Lalu setelah itu di enter, kemudian tinggal menariknya ke samping. Kemudian ke cash flow. Itu ada inflow penjualan total, ada outflow biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, pajak.
Biaya investasi, biaya tetap, variabel, dan pajak udah ada di set sebelumnya. Jadi kita tinggal menghitung net benefit, yaitu dengan menggunakan rumus E8 sama dengan E8 dikurangi E12 ditambah E13 ditambah E14 ditambah E15, kemudian enter, lalu tarik ke samping. Setelah itu ke kriteria investasi, DF dengan asumsi DR 10%. Rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 titik tambah D20 kurung tutup dikali dengan E5. Untuk D20 dikunci kedua-duanya, lalu enter, kemudian tarik ke samping. Selanjutnya, untuk present value net benefit per tahun, rumusnya adalah sama dengan E20 dikali E17, kemudian hasilnya akan keluar, lalu tarik ke samping. Setelah itu ke revenue present value, rumusnya adalah sama dengan E8 dikali dengan E20, lalu di enter, kemudian tarik ke samping. Selanjutnya untuk cost present value, rumusnya adalah sama dengan E20 dikali sum E12 sampai dengan E15, kemudian enter, lalu tarik ke samping. Yang selanjutnya adalah cross R per C. Kita menggunakan rumus sama dengan sum atau jumlah dari E23 sampai dengan I23, yaitu revenue present value, kemudian dibagi sum dari E24 sampai dengan I24, yaitu cost present value. Tinggal enter. Kemudian untuk net B per C, rumusnya adalah sama dengan sum dari F21 sampai dengan I21 dibagi dengan E21, kemudian tarik, kemudian enter. Kemudian untuk IRR, rumusnya adalah sama dengan IRR E dari 21 sampai dengan EI21, kemudian di enter. Kemudian untuk net present value sama dengan sum atau jumlah dari E21 sampai dengan I21, kemudian tarik, kemudian enter. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan total biaya investasi.
sama dengan sum total dari biaya investasi E12 sampai I12 lalu kita enter. Kemudian untuk kumulatif PV per tahun rumusnya adalah sama dengan E21, kemudian enter. Lalu untuk F32 sama dengan E32 ditambah dengan F21 lalu enter. Kemudian kita hanya menariknya ke samping. Selanjutnya yang terakhir adalah perhitungan payback periode. Rumusnya adalah sama dengan I5 ditambah dengan E31 dikurangi I32 kurung tutup dibagi J32 dikurangi dengan I32, kemudian enter. Ini maka biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebanyak 0 rupiah. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor 3. Jadi kesimpulannya, biaya tidak layak dilakukan karena P3 kurang dari umur bisnis itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.